kita berada di beranda, yang dimana di beranda ini ada beberapa fitur yang akan di-link-kan. Jadi untuk tampilan awal beranda, ini ada navbar, notification bar atas ya. Kemudian ada tombol untuk ke beranda, kemudian untuk melihat daftar SMK, peta SMK, untuk informasi SPMB, serta nanti daftar yang berisikan register dan login. Nah, di sini di bagian beranda juga ya, di bagian badinya. Di sini ada juga tombol yang tersedia langsung untuk menekan daftar register dan setelah login untuk login masuk ke dalam. Nah, di bawah ini nih sekilas ini hanya seperti contoh. Di bagian ini akan membuat informasi SPMB SMK secara global ya, yang dapat seperti inilah isinya. Kemudian nanti di bawah juga ada tentang untuk register pendaftaran. Kemudian kita lanjut ke daftar SMK. Karena untuk di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, ada sekitar 12 SMK negeri yang terdaftar untuk dimasukkan ke jalur zonasi. Maka di dalamnya ada SMK Negeri 1 Padang, kemudian SMK Negeri 1 Sumatera Barat, SMK Negeri 10, SMK Negeri 2, Negeri 3, Negeri 5, Negeri 6, Negeri 7, Negeri 8, SMK Pertanian Pembangunan, kemudian SMK 4 dan SMK 9. Nah, di masing-masing card SMK ini terdapat detail yang jika kita klik detail ini akan keluar data SMK yang di posisinya ada di Kota Padang, kemudian dengan alamatnya, akreditasi, serta program kalian dengan jurusan dan bidang kalian yang ada di dalamnya. Nah, untuk lokasi sekolah, nah termasuk juga dengan ada kota ya. Nah, untuk lokasi sekolah itu langsung juga bisa ditampilkan di sini sesuai dengan pin map yang sudah dipasangkan. Nah, kemudian kembali lagi, jika kita klik peta, maka dia akan langsung menampilkan lokasi SMK tersebut di dalam peta. Untuk peta kami masih menggunakan leaflet, tapi untuk selanjutnya akan kami integrasikan dengan Google Maps nantinya. Nah, seperti ini nanti. Di zoom maka akan nampak lokasinya. Dan ketika akhirnya diklik, maka akan keluar SMK Negeri 1, lihat detail, dan akan pindah ke sini kembali. Oke, selanjutnya informasi SPMB. Ini nanti dalamnya akan data terkait dengan SPMB yang ada. Di sini akan masuk datanya karena ini sebagai contoh datanya jadi tidak terlalu akurat, dan di sini juga nanti akan kita tambahkan untuk selanjutnya fitur untuk mendownload dokumen-dokumen penting yang akan digunakan sebagai rujukan kegiatan SPMB. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke tahap daftar. Jadi ini adalah bagian untuk registrasi akun bagi user SPMB ya nantinya. Jadi nanti kita akan coba isikan nama lengkapnya, misalkan jangan itu. Salsabila Putri. Kita coba isikan Salsabila Putri. Kemudian nanti juga ada email nanti kita ini silakan dimasukkan email yang user yang akan mendaftar. Karena kita contoh, maka di sini akan kita buatkan email seperti ini. Dan serta passwordnya, usahakan untuk membuat password yang cukup kuat ya. Karena ini contoh, kita akan buat password sederhana saja. Kemudian klik daftar. Dan setelah daftar, ketika ini akan keluar notifikasi registrasi berhasil, login sekarang. Nah, jadi setelah itu kita akan klik ini dan kita akan login masuk ke akun yang sudah kita buat tadi menggunakan email. Kemudian login. Nah, kita sudah masuk di halaman dashboard peserta. Jadi dalam dashboard peserta ini ada data di navbar atas. Itu klik beranda, ini berandanya. Kemudian Salsabila Putri ini untuk lokasi profil saya serta logout. Untuk sekarang karena ini belum kita isi datanya, sehingga data di profil peserta itu belum tersedia. Sehingga kita diarahkan terlebih dahulu untuk melengkapi halaman di halaman verifikasi data. Nah, ini halaman verifikasi data pribadi peserta yang tadi sudah ada, kita buatkan Salsabila. Kemudian nama emailnya Bila. Kemudian dengan nick
sesuai dengan KTP, karena ini contoh kita buatkan seperti ini saja. Kemudian ASN juga seperti contoh. Kemudian nomor KK menyesuaikan juga. Tempat lahir diisikan dengan sesuai dengan data ya. Kita buatkan saja Bukit Tinggi di sini. Kemudian tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini kita buatkan sesuai dengan tanggal lahir yang sesuai dengan data. Jadi untuk tanggal lahir, anggap contoh kita ambil di bulan Juli. Kemudian untuk tahun, karena ini tahun 2026, makanya relevansi untuk pendaftaran tingkat SMK itu di kisaran tahun 2011. Serta tanggalnya itu bisa kita ketik juga nantinya seperti ini. Nah, karena dia perempuan, di sini juga bisa kita pilih perempuan. Kita bisa pilih perempuan. Agama Islam juga di sini bisa kita isi Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan lainnya. Jika ada agama lain, dan kewarganegaraan itu bisa Indonesia dan Sing. Nah, untuk data keluarga di sini bisa kita gunakan tombol untuk menambah ke atas 1 atau 2, kemudian 1, serta jumlah saudara kandung juga bisa seperti ini. Nah, status ini bisa kita pilih tiri atau angkat di dalam status saudara kandung. Nah, alamat lengkap ini sifatnya mengetik, jadi kita ketikkan saja bebas ya, karena ini contoh. Ya, oh RT/RW sorry. RT/RW itu bisa 00 karena kita contoh, kita ambil 00. Kemudian untuk kelurahan juga sama, berarti juga kita isi sembarang karena ini contoh ya, bukti validasi. Tapi nanti untuk data bisa kita isi sesuai dengan data yang ada di data pribadi masing-masing peserta. Nah, untuk data tambahan, untuk status tempat tinggal, ini ada pilihannya, bisa bersama orang tua, wali, kos, asrama, dan lainnya. Kemudian jarak untuk sekolah, ini dikosongkan saja, karena nanti akan menyesuaikan dengan di database, jadi dibuat 0 saja. Kemudian moda transportasi, di sini ada beberapa pilihan, jalan kaki, sepeda motor, mobil angkutan umum, antar jemput, dan lainnya. Nah, tinggi badan di sini juga sama, bisa kita gunakan tombol ini. Tapi akan lebih efisien ketika diketik 175. 175 berat badan. Kebutuhan khusus ketik biasa saja, tidak ada. Nah, di sini nih fungsi juga ada nomor HP aktif sebagai nanti untuk media komunikasi. Jadi bisa kita buatkan seperti ini saja terlebih dahulu, nomornya bebas menyesuaikan ya. Kemudian email kita ketik ulang lagi untuk memastikan nantinya. Nah, setelah itu sebentar. Setelah itu simpan dan lanjut finalisasi. Nah, di sini di finalisasi ini sudah data yang kita ketikkan tadi, verifikasi data tadi, ini akan ditampilkan di sini terlebih dahulu untuk memastikan apakah data tersebut benar atau tidak. Ya, data tersebut benar atau tidak. Kemudian di sini ada finalisasi data. Jika misalnya tidak sesuai datanya, maka datanya bisa kita edit lagi. Bisa kita edit lagi, kembali edit, atau nanti apa. Karena memang datanya sudah tidak ada lagi, ini akan kita finalisasi. Oke. Nah, ketika verifikasi akun di tahap sebelumnya, ketika verifikasi akun ini belum diisi, maka status tombolnya di sini masih bisa kita edit, dan di pendaftaran ini masih terkunci. Tapi setelah nanti akunnya akan kita verifikasi, maka nanti statusnya di sini berubah jadi terkunci, sudah diverifikasi, dan tombol pendaftaran terbuka. Untuk akun, ini bisa kita buka di profil saya, datanya sudah terisi, sesuai dengan data yang kita isikan tadi. Dan di sini juga tidak bisa kita edit lagi. Kembali. Nah, untuk SMK itu ada 4 jenis jalur pendaftaran. Yang dimana di sini ada afirmasi, kemudian untuk zonasi, prestasi, dan reguler. Jadi sistemnya setiap peserta satu akun, mereka hanya boleh mendaftarkan sebanyak 1 jalur. Jadi dari peserta afirmasi itu tidak bisa mendaftarkan ke zonasi untuk 1 akun, kemudian prestasi juga seperti itu, dan reguler seperti itu. Ini bertujuan untuk menghindari ketimpangan data. Nah, kita akan mengambil yang
zonasi ya. Kita ambil daftar yang zonasi. Karena yang afirmasi, prestasi, dan reguler itu rata-rata sama dengan zonasi, cuma perbedaan data inputan prestasi, afirmasi, dan reguler saja. Jadi nanti akan kita klik zonasi. Nah, di sini data sekolah asal. Data sekolah asal ini nanti akan diisi sesuai dengan asal sekolah peserta terakhir. Ya, jadi silakan disesuaikan nanti. Nah, di sini juga ada status sekolah. Status sekolah ini ada dua, negeri dan swasta. Kemudian jenjang sekolahnya ada pilihan 3, SLTP-nya, SMP, MTS, dan paket B. Alamat sekolah diisikan sesuai dengan alamat sekolah biasa. Kelurahannya, kecamatannya, isi juga seperti ini. Oke, lalu simpan dan lanjut. Nah, di sini karena dia sistem zonasi ya, kita langsung masuk ke langkah kedua, itu pemilihan jurusan. Yang dimana jika kita klik pilihan satu sekolah, maka yang akan tampil nanti berapa list sekolah yang dapat. Kita ambilkan SMK Negeri 1 Sumatera Barat dengan pilihan jurusan pertama itu desain permodalan informasi bangunan. Nah, untuk pilihan satu ini wajib. Jadi ketika pilihan kedua ini peserta ingin memilih, peserta bisa memilih atau tidak memilih sama sekali. Jadi karena di sini kasusnya memilih, maka akan saya buatkan di sini memilih. Langsung aja di memilih. Dan kapal tangkap ikan. Bentar. Oke. Kemudian simpan dan lanjut. Nah, di sini akan menampilkan jarak, yang dimana jarak yang kita ambil ini loadingnya. Sebentar ini harus pakai paket ya. Sebentar. Kalau pakai jadi matikan akan seperti ini, tidak akan apa. Jadi karena dia masih sistem localhost ya, jadi harus dikonekkan ke jaringan terlebih dahulu karena leafletnya bersifat online. Jadi fiturnya di sini ketika sekolah tadi sudah dipilih, maka secara otomatis dia akan menampilkan data jarak ke sekolah. Nah, jika bisa kita lihat di sini, untuk jarak sekolah yang pertama itu lebih kurang ada di angka 10,73 km dari lokasi saat ini. Itu saya berada di Politeknik Negeri Padang ya, Politeknik Negeri Padang. Dan fitur petanya selain dari lokasi yang sudah terbaca, ini bisa memilih dengan mode topografi atau OSM. Jadi ada dua pilihan, topografi dan OSM. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada juga input nilai rapor dari ijazah. Jadi selain dari fitur zonasi, ada beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan ketika seleksi. Salah satunya itu adalah nilai gitu. Jadi ada berapa, misalnya nilai itu akan menjadi penentu ranking apabila jaraknya sama. Di sini akan kita coba inputkan nilainya. Satu saja mungkin sudah cukup ya. Nah, ini bedanya booleannya. Karena dia sistemnya ada berkoma, maka penghitungannya itu bisa menggunakan koma paling banyak 2 angka di belakang koma. Rata-ratanya nanti akan secara otomatis terinput. Seperti ini kita akan isi. Rata-ratanya nanti akan otomatis terisi. Karena ini servernya masih localhost ya, sehingga harus di reload untuk datanya supaya bisa tampil berapa jumlah terakhir. Dan untuk sistem penyimpanannya ini menggunakan session. Jadi untuk nilai itu kami menggunakan session, tidak kami masukkan ke database. Apabila sesi ini hilang, maka datanya harus kami inputkan ulang lagi. Kemudian jika di bawah sini ada nomor ijazah, dimasukkan nomor ijazah sesuai dengan apa, dan tanggal terbitnya itu disesuaikan dengan tanggal terakhir terbitnya, serta nilai ijazahnya diinputkan biasa. Nah, kemudian bisa kita simpan dan lanjut. Nah, kemudian juga di sini ada upload dokumen pendukung. Jadi di sini ada berapa dokumen akan kita upload. Di sini untuk dokumennya itu bisa berupa foto atau PDF. Jadi untuk sekarang kondisinya opsional, bebas seperti itu. Saya akan coba kita upload bebas saja. Ya, kita akan upload bebas saja.
kemudian simpan dan lanjut. Nah, ini finalisasi data pendaftaran atau zonasi. Di sini data pribadi yang sudah kita input tadi akan diinput sini lagi. Kemudian pilihan sekolahnya, ya pilihan sekolahnya. Kemudian nilai raport. Nah, antara rata-ratanya akan langsung keluar ini 3,48. Ijazahnya 43, nomor soal ini akan keluar di sini. Yang dokumen ini bisa kita klik ya. Keluar dokumennya apa yang diupload. Ya, dokumennya apa yang diupload keluar. Kemudian setelah itu kita bisa tekan data sudah benar dan finalisasi kunci data. Nah, setelah kita klik tadi tombol finalisasi, dia akan kembali sistem pendaftarannya. Dia akan berubah menjadi terkunci ya. Jadi setelah akun tadi terverifikasi, akan langsung masuk ke pendaftaran ya, pendaftaran terkunci dan menu cetak kartu ujian itu akan langsung terbuka. Nah, disinilah ke titik final di mana kawan-kawan nanti setelah melakukan pendaftaran, mereka akan bisa langsung melakukan cetak kartu ujian. Nah, ketika diklik cetak kartu ujian, maka akan tampil data seperti data berikut. Ini nama lengkap, kemudian nik, tempat tanggal lahir, sekolah asal, kemudian nomor HP, status jalur pendaftaran. Nah, jalur pendaftaran ini akan berubah sesuai dengan sistem jalur pendaftaran yang dipilih oleh user. Karena di sini tadi kita memilih zonasi, maka jalur pendaftaran akan tampil jalur zonasi. Kemudian jika dia memilih nanti di sini ada prestasi atau afirmasi atau reguler, maka jalur pendaftaran di sini yang akan masuk adalah sesuai dengan jalur pendaftaran. Serta status pendaftaran di sini adalah final. Kemudian di sebelah kiri bisa kita lihat ini ada tanda peserta dan di sebelah kanan itu panitia SPMB. Nah, setelah ini di bawahnya juga ada fitur untuk mencetak kartu ya dalam bentuk PDF. Kartunya bisa atau diubah dengan printer, jadi bisa disesuaikan. Oke, ada tambahan sedikit ya. Karena tadi yang baru kita jelaskan itu baru jalur zonasi, jadi ada 3 jalur lagi yang sebenarnya strukturnya sama ya, yaitu afirmasi, kemudian prestasi, dan juga ada reguler. Nah, untuk dari sistem afirmasi sendiri, skemanya hampir sama dengan yang zonasi. Namun yang membedakan adalah pada tahap jalur step atau langkah keduanya setelah pengisian data sekolah, di situ akan ditampilkan jenis-jenis afirmasi yang dipilih. Nah, dari data sekarang, afirmasi yang ada yang saat ini yang pertama adalah itu panti asuhan, kemudian anak yatim piatu, kemudian daerah 3T, dan yang terakhir itu daerah panti asuhannya. Jadi ketika nanti drop down-nya diklik ya, drop down-nya diklik, maka secara otomatis formulir yang akan keluar itu akan menyesuaikan dengan jenis afirmasi yang dipilih. Nah, setelah itu di afirmasi tadi juga kita beralih ke prestasi. Skemanya hampir sama dengan zonasi ya, skemanya hampir sama dengan zonasi. Cuman yang membedakan nanti itu setelah step 3 ukur jarak ya zonasi tadi akan menambahkan satu lagi pack halaman yaitu untuk prestasi. Yang mana di dalam prestasi ini nanti akan terdiri dari 3 jenis prestasi yang benar ada prestasi TAFIS, kemudian akademik dan non akademik. Yang di dalamnya nanti itu bisa saya katakan per masing-masing drop down dari prestasi tersebut ini menampilkan form yang bertujuan untuk menginputkan data seperti TAFIS itu jumlah jusnya dan dalam jus apa saja dia bisa menghafal jus tersebut, serta prestasi non akademik dan akademik itu drop down formulirnya hampir sama, cuma yang membedakan kategorinya saja. Sedangkan untuk reguler itu hampir sama dengan zonasi sistemnya, namun yang reguler itu akan lebih ditekankan seleksinya ditekankan pada tes seperti itu. Jadi ini yang fitur untuk user atau peserta SPMB, dan setelah ini kita akan masuk ke fitur yang untuk admin. Jadi habis ini akan kemudian kita masuk ke bagian login admin ya. Di sini ada pack login. Nah, kebetulan memang sudah ada usernya kemarin saya buat untuk login admin, maka kita akan langsung login. Nah, di sini ini ada dashboard admin yang menampilkan SMK, total jurusan, sudah pendaftar, serta di bawah ini ada grafik ringkasan data dari seluruh data.
Nah, di sini juga kami masukkan fitur beberapa di navigation bar-nya, ada kelola SMK, jurusan dan kota. Yang pertama itu kelola SMK, yang dimana di sini datanya sudah kita bisa lihat ada 12 SMK ya. Nah, dengan fitur edit yang akan langsung menu pop up keluar ya, serta ada fitur tambah SMK dengan akreditasi dan lain-lainnya, dengan status utamanya aktif dan akreditasi dengan ABC, seperti itu ya. Jadi ini fitur untuk kelola SMK di admin. Selanjutnya kita masuk ke bagian jurusan. Ini mana di jurusan ini sama seperti SMK, ada fitur edit dan tambah jurusan ya. Dengan jurusan saat ini sudah diinputkan 62 totalnya. Nah, di sini fitur editnya seperti ini. Dengan status utama itu aktif ya. Nah, aktif, kemudian bisa kita langsung simpan. Seandainya kami simpan ya. Dan di sini ada juga fitur untuk tambah jurusan. Ya. Nah, tambah jurusan di sini ada jurusannya apa, kemudian bisa ditetapkan kan disesuaikan dengan SMK yang ada. Dan terakhir untuk kelola data itu ada kelola peserta. Nah, di sini kita bisa memasukkan berapa kuota untuk masing-masing zonasi. Dengan sistem di zonasi itu menampung 10%, afirmasi 15%, prestasi 20%, dan reguler itu 55%. Nah, sistemnya ketika kita memasukkan total jurusan, kuota jurusannya misalnya ada di angka 123 ya. 123. Maka nanti di sini sistem akan langsung membagi per masing-masing bagian. Jadi ketika dimasukkan ke 3, zonasinya ada 12 totalnya, afirmasi ada 18, kemudian prestasi ada 24 dan reguler 69. Dengan pembulatan zonasi, afirmasi dan prestasi itu pembulatan ke bawah, serta yang untuk reguler itu pembulatan ke atas. Karena seluruh kuota yang tersisa di zonasi, afirmasi dan prestasi itu akan dilarikan ke reguler. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada juga kita masuk ke pendaftar. Jadi di sini adalah seluruh data-data para pendaftar atau user yang masuk dan mendaftar di aplikasi. Jadi kita bisa lihat saat ini baru ada 6 user yang mendaftar ya, dan ada yang statusnya masih proses final. Dengan fitur detail itu bisa menempelkan data-data detail peserta yang sudah mendaftar ya, peserta, serta statusnya yang bisa kita rubah, apakah bisa kita draft, verifikasi, atau diterima atau ditolak. Nah, dan ada juga fitur hapus gitu. Jadi ini terakhir fitur logout, dan terima